Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya ditanya terkait pendapat saya mengenai pemimpin, ketika kita berbicara tentang kepemimpinan atau pemimpin ini, tentu sesungguhnya tiap-tiap dari kita tidak akan pernah lepas dari perihal yang namanya kepemimpinan. Karena hal ini sesuai dengan sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Dan tentu hadis ini tidak hanya berlaku ketika Anda atau kita semua terjun ke dunia organisasi, atau mungkin hanya akan berlaku ketika kita dalam sebuah golongan dan menjadi ketua dalam golongan tersebut. Tentu tidak. Hadis ini sudah berlaku sejak kita kemudian lahir di dunia ini. Karena memang yang dimaksudkan adalah kita harus bertanggung jawab dan memimpin terhadap diri kita sendiri sebelum kita jauh memimpin terhadap orang lain atau bahkan orang banyak. Nah, ketika kita mengaitkan kepemimpinan ini dengan organisasi, maka secara sederhananya saya dapat mengartikan bahwa pemimpin adalah orang yang berani mengambil tanggung jawab terbesar. Pemimpin adalah orang yang berani berada di barisan terdepan ketika didapati sebuah permasalahan. Dan pemimpin adalah orang yang harus bisa untuk membekali dirinya dengan kesabaran yang ekstra, yang berasal dari dunia luar organisasi yang harus ia hadapi, tetapi juga permasalahan yang berada di dalam organisasinya, baik dari segi anggotanya ataupun dari segi-segi yang lainnya. Dan ketika saya ditanya apakah itu mudah, bagi saya tidak. Karena pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang tadi adalah pemimpin yang baik. Dan saya pikir setiap apa yang baik itu tidak mudah dan tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Dan itu butuh usaha lebih dibandingkan dengan perihal yang lainnya. Dan ketika saya mendapati pemimpin seperti ini di sekitar dan di kehidupan saya sehari-harinya, saya pasti merasa kagum, bangga terhadap mereka. Sekaligus kadang merasa bahwa diri saya tidak percaya bahwa saya mampu melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Karena saya pikir mereka terlalu mengorbankan banyak hal untuk bisa mencapai pada predikat mereka adalah pemimpin yang baik. Ya, untuk pengalaman organisasi saya punya dulu ketika saya masih berada di pondok pesantren. Karena memang saya adalah alumni 6 tahun di pondok pesantren, di sebuah pondok pesantren yang berada di Provinsi Gorontalo. Pondok pesantrennya keren, baik dari segi infrastruktur, dari segi kualitas pendidikan menurut saya juga mampu bersaing dengan pondok-pondok pesantren yang berada di luar Provinsi Gorontalo. Dan bahkan menurut saya ketika kita, para santri dan santriwati, benar-benar mampu memanfaatkan keadaan dan pembelajaran yang berada di pondok pesantren tersebut, mereka mampu keluar dengan orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang lebih. Tapi bukan bermaksud saya mendiskriminasi orang-orang yang berada di luar pondok pesantren begitu. Ya, saya pikir dua-duanya sama, tapi tergantung bagaimana orang mau menyikapi sebuah keadaan. Karena tentu keadaan di pondok pesantren dengan di luar pondok pesantren berbeda. Sehingga banyak hal yang dilalui oleh orang-orang di pondok pesantren yang menurut saya itu tidak mudah dan tidak semua orang yang berada di luar pondok pesantren itu bisa. Bahkan terkadang hal-hal terberat pun harus kita lalui. Tapi ternyata hal-hal yang kita lalui itu kemudian menjadi sebuah hal yang kita syukuri di suatu hari nanti, karena kita merasa terbantu. Toh alhamdulillah kita dulu pernah melewati ini dan saat ini kita merasakan kemudahannya. Seperti itu. Ya, begini. Sebenarnya saya sendiri adalah orang yang berusaha
untuk menghindarkan diri dari masalah kepemimpinan yang memimpin sebuah golongan. Dalam hal ini mungkin organisasi. Bahkan ketika saya berada di bangku kelas 2 madrasah aliyah di pondok pesantren, saya tetap merasa ingin menghindar dari masalah-masalah kepemimpinan. Mungkin saya mau, namun tidak menjadi ketua dari sebuah organisasi itu. Karena memang waktu saya di kelas 10, saya menjadi ketua, tetapi bukan ketua organisasinya, hanya ketua bidang dari sebuah organisasi itu. Itu pun saya pikir saya tidak melakukan hal yang lebih di organisasi itu. Menurut saya ya hanya menjadi anggota biasa-biasa saja dan tidak punya spesial ataupun keistimewaannya. Nah, di kelas 11, tepat pada saat pengalihan kepengurusan organisasi, menurut saya itu adalah hal-hal yang terberat dan hati saya itu lebih khawatir, memiliki cemas atau ansietas yang lebih dibandingkan di kondisi-kondisi yang lainnya. Karena apa? Begini, saya sebenarnya bukan kepedean, tapi karena memang pemilihan ketua atau bahkan anggota-anggota kepengurusan di pondok pesantren itu berbeda dengan yang berada di sekolah-sekolah luar yang bukan pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren saya sendiri, ketua dan anggota dari kepengurusan itu memiliki prasyarat yang harus mereka penuhi sebelum akhirnya mereka dinyatakan pantas untuk menjadi anggota dari kepengurusan itu. Nah, yang menentukan prasyarat ini siapa? Yang menentukan adalah asatidz dan asatidah atau ustadz-ustadz dan ustadzah-ustadzah yang ada di pondok pesantren tersebut. Nah, kembali lagi, kalau misalnya dilihat dari segi prasyarat, saya itu bisa untuk menjadi ketuanya. Dan juga ada beberapa teman-teman saya yang lainnya. Nah, hal ini yang kemudian saya takutkan. Jangan sampai di periode kali ini saya yang akan terpilih menjadi ketua begitu. Tapi sebenarnya ini bukan kepedean teman-teman. Cuman ya khawatir saja. Karena memang jujur, sampai bahkan saat ini saya tetap takut bergelut dalam hal-hal yang berbau kepemimpinan seperti itu. Nah, balik lagi, tepat di saat waktu pemilihan untuk ketua organisasi, biasanya pemilihan itu diadakan setelah sholat zuhur, dan pemilihan itu akan kita ketahui akan diadakan setelah pengumuman yang diberikan oleh ustadz. Nah, pengumuman itu biasa diberikan tepat setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, memang biasanya para santri dan santriwati itu belum langsung beranjak keluar masjid, tetapi masih mendengarkan beberapa penyampaian dari ustadz. Nah, di saat itu, ustadz tidak banyak lagi memberikan penyampaian. Penyampaiannya hanya singkat saja, yakni begini: ba'da hadza fi sa'a wahidah kullu tullab wa talibah falyati ilal masjid bihamlil qalam. Nah, kemudian instruksi inilah yang membuat saya dan mungkin juga teman-teman saya yang lainnya lebih khawatir lagi. Artinya apa? Setelah ini semua santri laki-laki dan santri perempuan datang ke masjid di jam 1 dengan membawa pulpen. Nah, instruksi ini yang menjadikan fix bahwa kita akan mengadakan pemilihan ketua. Wah, saya benar-benar khawatir. Nah, sehingga karena kekhawatiran yang ada di dalam diri saya berusaha berpikir bagaimana caranya supaya saya tidak terpilih menjadi ketuanya. Dan kalian tahu bahwa cara yang saya pilih adalah saya sembunyi dan tidak mengikuti kegiatan pemilihan. Tetapi mungkin yang kuasa berkata lain.
dan telah menentukan hal yang lain. Sehingga di saat itu juga ada pemeriksaan per asrama yang diadakan oleh seorang ustadz. Dan tentu saya takut, karena selama ini saya bisa dikatakan adalah santri yang pendiam, seperti itu ya kurang lebih. Sehingga saya tidak berani untuk mengambil resiko besar hanya gara-gara permasalahan yang saya pikir ini sepele begitu. Sehingga karena ketakutan saya tadi berhasil mengalahkan kekhawatiran saya untuk menjadi ketua, saya memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya saya dan pergi ke masjid untuk sama-sama melakukan pemilihan ketua. Wah, kemudian berjalannya waktu, berjalan, akhirnya proses pemilihan dimulai. Dan yang menjadi kandidat ada beberapa orang dan termasuk saya. Akhirnya setelah diadakan pemungutan suara, ya sesuai dengan ketetapan Allah mungkin ya, akhirnya saya yang terpilih menjadi ketuanya. Hal yang saya takuti akhirnya terjadi dan saya tidak mampu berbuat apa-apa, karena memang itu sudah menjadi ketentuan dari Yang Kuasa. Tapi jujur, pada saat setelah keputusan dari hasil suara itu didapatkan, saya tidak mampu menahan air mata saya. Dan di saat itu juga di masjid itu saya meneteskan air mata, saya menangis. Karena yang ada di pikiran saya adalah, wah, saya belum yakin kalau saya mampu untuk mengatur ratusan santri yang ada di pondok pesantren. Dan bukan hanya santri di madrasah sanawiyah saja, tetapi kakak-kakak tingkat, santri-santri kakak-kakak tingkat di pondok pesantren itu juga termasuk bagian dari apa yang harus saya atur. Dan menurut saya ini tidak mudah, dan bahkan saya harus membuat bagaimana caranya agar teman-teman saya yang ada sepengurusan dengan saya itu bisa sejalan dan bisa sama-sama untuk membangun program-program kerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ada sebelumnya. Enggak, saya sendiri bertanya-tanya mengapa pada saat itu mesti saya yang dipilih. Dan mungkin hal seperti ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya berpikir ia tidak mampu dan akhirnya sesuai dengan ketetapan Yang Kuasa, dia yang menjadi ketuanya. Ya bertanya, kenapa harus kita, kenapa harus saya? Padahal banyak orang yang lebih baik dari segi kualitas pengetahuan, keterampilan ataupun pengalamannya dalam berorganisasi. Saya begini, bukannya lebay atau mungkin berlebihan, tetapi menurut saya menjadi anggota pengurus, bahkan menjadi ketua di pondok pesantren itu tidak mudah. Karena jujur, aktivitas belajar di pondok pesantren itu 1 kali 24 jam. Kita punya waktu istirahat itu hanya untuk mandi mungkin, kemudian di sorenya ada sedikit waktu untuk olahraga, kemudian ada istirahat tidur di siangnya. Tapi ya harus disesuaikan. Itu pun kalau misalnya memang tidak ada kerjaan, tugas-tugas dari sekolah ya mungkin bisa. Tapi kalau misalnya ada ya akhirnya dipakai untuk mengerjakan tugas. Karena waktu istirahat itu di jam 10 semua santri sudah dalam keadaan tidur. Kalau misalnya memang didapati ada yang belum tidur, nanti akan diberikan sanksi. Jadi di waktu yang harus kita belajar 1 kali 24 jam itu, pengurus juga dituntut untuk bisa menjalankan program kerja. Dan bagi saya itu juga tidak mudah. Begitu. Sehingga ketika saya berkunjung ke pondok pesantrennya saya dan melihat anak-anak organisasi yang saat ini, saya bangga. Apapun yang terjadi mungkin di kepengurusan itu, tetapi mereka telah melakukan yang terbaik, mereka telah berusaha dengan apa yang mereka mampu. Dan bagi saya, hal itu tetap patut untuk diapresiasi. Ya, ketika ditanyakan lebih memilih untuk memimpin atau dipimpin, saya jujur tidak mampu menjawab pertanyaan ini secara spontan atau secara langsung. Ya karena tadi, menurut saya, pemimpin punya tanggung jawab yang besar, dan yang dipimpin juga punya konsekuensi yang terkadang bertolak belakang dengan hati, tapi itulah konsekuensi dari menjadi orang yang dipimpin. Seperti itu, sehingga kedua-duanya memiliki resiko yang harus dihadapi, dan resiko ini tidak mudah, tidak bisa kita sepelekan. Sehingga kalau saya sendiri, jujur,
saya akan menyesuaikan dengan keadaan. Ya, kalaupun misalnya memang saya mampu, tetapi keadaannya saya yang tidak memungkinkan, maka saya akan memilih untuk tidak. Dan bahkan ada saat-saat di mana mungkin saya akan memilih untuk tidak menjadi pemimpin atau tidak menjadi memimpin dan juga tidak menjadi orang yang dipimpin. Begini, kita belajar terkait perihal kepemimpinan. Saya pikir tidaklah harus kita masuk dalam organisasi, tidaklah harus kita menjadi ketua dalam sebuah golongan, tidaklah harus kita menjadi ketua dalam sebuah komunitas atau apalah itu. Kita berusaha bertanggung jawab terhadap diri kita dan juga terhadap keluarga kita adalah sudah termasuk kita adalah pemimpin. Bahkan John Quincy Adams pernah berkata bahwa if your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk lebih bermimpi, lebih belajar, lebih bertindak, dan menjadi lebih, kamu adalah seorang pemimpin. Berdasarkan ungkapan tersebut, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa tidaklah harus kita terjun ke dalam dunia organisasi untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang baik. Mungkin organisasi itu perlu, tapi bukanlah syarat yang mesti agar kita menjadi pemimpin yang baik. Mungkin itu merupakan studi tambahan untuk kita. So, bagi teman-teman yang saat ini mungkin belum bergelut dalam dunia organisasi, jangan berkecil hati dan jangan pernah berpikir bahwa kalian tidak akan menjadi pemimpin yang baik hanya gara-gara tidak masuk dalam sebuah organisasi. Pantaskan diri kalian, yakinkan diri kalian bahwa kalian bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri terutamanya. Sehingga ketika kalian telah meyakini hal tersebut, saya yakin dan percaya kalian akan menjadi pemimpin yang baik untuk diri kalian sendiri dan juga akan menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga kalian kelak nanti.